Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik kan? Pada video kali ini, Pak Reza akan menjelaskan tentang perpindahan kalor atau perpindahan energi panas. Ada 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Apa itu pengertian konveksi, konduksi, radiasi, dan contohnya apa konduksi itu? Contohnya apa konveksi itu? Contohnya apa radiasi itu? Bisa kalian simak pada video Pak Reza kali ini. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Jangan lupa siapkan alat tulisnya supaya bisa untuk belajar kalian. Tetap semangat ya anak-anak, langsung saja kita nonton video pembelajaran perpindahan kalor. Perpindahan panas atau kalor, atau biasa disebut juga perpindahan energi panas atau kalor. Ilmu pengetahuan alam, tema 6, subtema 2. Perpindahan panas atau perpindahan kalor adalah berpindahnya energi kalor atau energi panas dengan cara tertentu. Jadi panasnya itu bisa berpindah atau merambat atau istilahnya tersalurkan ke benda lain seperti itu. Jadi perpindahan kalor adalah perpindahan panas melalui cara-cara tertentu. Macam-macam perpindahan kalor. Oh ya anak-anak, diingat ya, perpindahan kalor ini selalu keluar di ujian nasional. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Perpindahan kalor ini sering keluar di ujian nasional. 1. Konduksi atau rambatan. Konduksi atau rambatan adalah perpindahan panas melalui rambatan zat perantara seperti benda padat. Jadi konduksi ini nama lainnya perpindahan panas secara rambatan atau hantaran. Perpindahan panas secara rambatan atau hantaran. Perpindahan konduksi adalah perpindahan panas melalui rambatan zat perantara seperti benda padat. Nanti contohnya di belakang, di slide selanjutnya. Nomor 2, konveksi atau perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas, konveksi atau aliran adalah perpindahan panas melalui aliran yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Nanti penjelasan berikutnya di slide selanjutnya. Nomor 3, radiasi atau perpindahan panas secara pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Jadi yang perlu kalian hafalkan adalah kalau konduksi itu rambatan atau hantaran, kalau konveksi itu aliran, kalau radiasi itu pancaran. Jadi tolong ditambahi di bagian konduksi itu selain rambatan juga hantaran. Selanjutnya, konduksi atau rambatan atau hantaran. Jadi nama lainnya konduksi adalah perpindahan panas secara rambatan atau perpindahan panas secara hantaran. Konduksi atau rambatan atau hantaran adalah seperti yang Pak Reza jelaskan tadi, perpindahan panas melalui rambatan zat perantaranya seperti benda padat. Contoh konduksi ada di buku dinas halaman 74. Antara lain, 1. Ujung sendok dipanaskan, maka pangkal sendok yang kita pegang itu akan terasa panas. Jadi kalau umpamanya di bagian sendoknya itu ada margarin dipanasin di atas kompor, nanti lama-kelamaan pangkal sendok yang kita pegang atau pegangan sendok yang kita pegang itu akan terasa panas juga. Nah, itulah namanya konduksi. Ya, jadi perpindahan panas secara langsung melalui benda
padat, rambatan langsung atau hantaran langsung melalui benda padat. Nomor 2, ujung spatula atau ujung sotil atau ujung spatula yang kita pegang saat memasak terasa panas walaupun ujung spatula tidak bersentuhan langsung dengan api. Karena kenapa? Karena ujung spatula itu bersentuhan dengan wajan yang panas juga. Jadi panas wajan yang terkena api itu merambat ke spatula. Nomor 3, alat-alat dengan prinsip konduksi antara lain setrika, solder, dan lain-lain. Jadi alat-alat yang menimbulkan panas. Nah, setrika itu juga panasnya merambat pada alat setrika. Solder juga panasnya merambat ke ujung solder. Nanti panas ujung solder itu akan merambat ke tenolnya. Seperti itu. Konveksi atau aliran, perpindahan panas secara aliran. Nah, konveksi atau aliran adalah perpindahan panas melalui aliran disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Jadi kalau konveksi ini intinya dia harus ada zat perantaranya. Jadi tidak bisa dipanaskan langsung dengan api. Di atas api langsung tidak bisa. Kalau konduksi kan bisa. Soalnya perambatan panas melalui benda padat. Kalau konveksi atau aliran ini biasanya harus dibantu oleh benda lain atau ada zat perantaranya. Contoh konveksi, mohon maaf itu salah tulis. Contoh konveksi berada di buku dinas halaman 80. Contoh konveksi ada di buku dinas halaman 80. Salah tulis ya anak-anak, itu contoh konveksi. 1. Contoh konveksi yang pertama, yang paling sering keluar di ujian nasional adalah angin darat, angin laut. Angin darat, angin laut ini biasanya digunakan oleh nelayan untuk pergi melaut, untuk pulang dari melaut. Jadi di situ ada perpindahan panas secara konveksi atau aliran. Nomor 2, memasak air hingga mendidih dengan panci. Nah, nomor 2 ini coba kalian bayangkan, apakah kalian bisa memasak air tanpa panci, tanpa wajan, tanpa zat perantara? Tentunya tidak bisa. Kalau memasak panci harus dengan kalau memasak air harus dengan wadah. Tidak bisa tanpa wadah. Apakah kalian bisa memanaskan air di atas api langsung? Tentu tidak. Nah, itulah contoh konveksi. Harus menggunakan zat perantara berupa biasanya zat padat seperti itu. Nomor 3, membakar ikan di atas bara api hingga matang atau gosong. Ini penjelasannya bagaimana, Pak? Nah, kalau membakar ikan di atas bara api itu kan ada asapnya atau ada istilahnya uap panasnya. Nah, uap panas itulah yang akan menyebabkan ikan menjadi matang. Otomatis itu juga konveksi karena pemanasannya tidak langsung, harus perantara dengan bara api tersebut ataupun uap, istilahnya uap panasnya pada bara api tersebut. Nomor 4, penggunaan AC atau kulkas. Penggunaan air conditioner atau AC dan kulkas itu juga termasuk konveksi. Karena di dalam AC atau di dalam kulkas itu ada freonnya. Freon itu tidak akan bisa dipanaskan secara langsung. Karena kalau dipanaskan secara langsung mungkin apinya juga akan mati. Jadi seperti itu. Nomor 5, suhu udara di dalam rumah terasa panas saat siang hari. Jadi suhu udara, coba kalian masuk ke kamar, kalian tutup, ventilasinya ditutup juga. Itu saat siang hari yang sangat panas akan terjadi apa anak-anak? Panas. Itu bagaimana konveksinya Pak Reza? Itu panas dari matahari mengenai tembok rumah kalian.
panas matahari itu merambat pada tembok. Nah, itu konduksi. Tetapi nanti panasnya pada tembok tersebut akan menular ke udara yang ada di dalam kamar kalian. Nah, panas pada tembok yang menular ke udara di dalam kamar kalian itulah yang dinamakan konveksi. Seperti itu. Jadi ini biasanya konveksi inilah yang biasanya paling sulit untuk dipahami. Tolong dipahami secara betul-betul, banyak cari latihan soal di internet ataupun di buku-buku tentang konveksi, karena konveksi inilah yang paling sulit menurut Pak Reza antara 3 perpindahan panas. Nek konduksi intinya adalah zat padat. Kalau zat padat dipanaskan seperti logam, seperti itu, besi, logam, itu namanya perpindahan panas secara konduksi. Nek konveksi ini agak sulit pemahamannya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Kalau masih kurang jelas, diulang lagi videonya. Selanjutnya, radiasi atau perpindahan panas secara pancaran langsung. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contoh radiasi ada di buku dinas halaman 18. Contoh radiasi ya anak-anak, itu salah tulis lagi. Contoh radiasi ada di buku dinas halaman 118. 1. Contoh radiasi adalah panas matahari sampai ke permukaan bumi. Kalian lihat matahari itu saat siang hari. Apakah panasnya itu ada yang menyalurkan? Tidak, karena matahari itu langsung panasnya secara pancaran. Jadi radiasi ini namanya pancaran langsung. Nomor 2, badan terasa hangat saat kita dekat dengan api unggun. Jadi saat kita kemah, itu ada api unggun, kita di sekitar api unggun akan terasa hangat. Itu juga radiasi, karena panas api unggun memancar ke tubuh kita sehingga kita akan menjadi hangat. Contoh sederhana lagi, kalau kalian punya senter yang besar banget itu, kalian arahkan ke tangan kalian secara lama, pasti tangan kalian juga akan terasa hangat. Atau kalian berada di bawah lampu yang sangat terang, itu juga akan terasa panas. Nah, itu namanya perpindahan panas secara langsung atau pancaran langsung atau perpindahan panas radiasi. Yang ada radiasinya lagi adalah HP. HP itu juga ada radiasi, tapi radiasinya tidak bisa kita lihat. Seperti itu. Nah, sekian saja dari Pak Reza, kurang lebihnya mohon maaf, videonya singkat, tapi insya Allah semoga kalian bisa memahaminya. Kalau masih belum bisa memahami, silakan diputar-putar lagi. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya, dan jangan lupa video ini dicatat pada buku catatan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.